Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di ini tim Kasih laka mundur laka. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di wilayah Sondemala ya teman-teman ya. Ternyata di Sondemala cuacanya sangat ekstrim teman-teman ya. Dingin banget di sini. Luar biasa. Sampai tadi saya lihat apa namanya ini Embun. Rumput itu seperti ada es-esnya itu loh. Berarti ini memang sangat dingin di sini ya. 15 derajat ini. Oh ada Gun? Ada di HP. Oh di HP. Ini bener dingin banget. Sampai akhirnya Mas Brendos dan Bang Marcel nggak berangkat teman-teman ya, tumbang menggigil karena tadi malam di Sondemala sangat dingin, namun kita berada di sini sampai pagi. Dan jika panjenengan mungkin merasa terganggu dengan pemandangan yang ada di batuk saya ini salah satu penanggulangan meredakan cuaca dingin ya teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf yang kira-kira kurang bagus ya, jangan lihat mukanya, saya lihat mukanya yang ganteng sama apa. Intinya kita berada di Sondemala, kita alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa informasi dari Sawong Galing dan temannya si siapa namanya sih? Petrus. Ya si Petrus, di mana Sawong Galing dan Petrus itu salah satu makhluk yang pernah tinggal di dalam sebuah bangunan yang bernama Laubuh ya, yang berada di wilayah bawah tanah di hutan Sondemala ini teman-teman ya. Ternyata ketika saya mendengar ceritanya itu betapa luar biasanya sang pembuat Laubuh, bangunan di bawah tanah yang bisa menghidupkan banyak manusia. Sedangkan syarat untuk hidup manusia itu harus sumber daya alam tentunya harus tercukupi, seperti ya oksigen. Itu ya, berarti memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kehidupan di sana seperti layaknya di bumi. Itu bukan ilmuwan Ilmuwan pun belum tentu bisa menciptakan hal itu ya Mas ya. Namun sampai detik ini kita belum tahu maksud dan tujuannya untuk apa dibuatnya sebuah bangunan Laubuh itu, karena penjelasan dari dua makhluk yang mantan penghuni di sana saja tidak tahu. Namun di sana sistemnya intinya seperti kehidupan di dalam bumi ya teman-teman ya. Nah, semoga di malam yang begitu dingin ini nanti kita bisa mengumpulkan informasi demi informasi sehingga nanti kita bisa berjalannya lancar, dan doakan siapapun penghuni yang sudah masuk ke dalam Laubuh bisa keluar selamat. Amin. Bisa kembali ke keluarganya. Amin. Jika mungkin hanya sukmanya yang terambil di sana, bisa kembali sukmanya. Jadi raganya tidak sia-sia di bumi. Kayak kemarin badai kan gila ya. Sekarang rasanya mau pada hilang kemana gitu Mas. Ya mungkin ada yang mati sudah, ada yang di rumah sakit, ada di tempat pengobatan alternatif, atau mungkin Padepokan Lali Jiworogo. Karena ada kan orang-orang gila. Itu ya teman-teman ya. Intinya semoga langkah kita selalu diberkahi. Amin. Ya wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kasih laka mundur laka kencet. Buat sedulur semuanya, jangan lupa sebelum nonton video tim Kasih, alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Yang muslim sholat, dan jangan lupa 18.20 lur. Sediakan uang. Bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Pernah kenal Asmuni? Kau sudah melupakan saya. Tidak, maksudnya lupa namanya saja. Bagaimana yang Asmuni? Oh, iya.
Ini yang mengantarkan kita ketemu Petrus kok. Iya mas. Jadi seperti ini manusia. Setelah beberapa hari kalian bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah pernah tinggal di dalam dunia yang diciptakan oleh Welak Sambikala. Oh ya. Yang bernama Lobuh Ya, itu. namanya Lobuh. Apakah kau sudah berhasil mendapatkan celah? Bagaimana cara untuk bisa menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini? Ya sementara ini sih saya yang penting mendapatkan informasi sebenarnya kehidupan di sana itu seperti apa. Terus cara keluar masuknya itu harus bagaimana. Itu yang belum saya dapatkan itu. Nah niku yang Asmuni. Silakan duduk. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu manusia. Monggo yang Asmuni. Setelah saya mengamati dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Petrus, saya memiliki sebuah pemikiran. Siapa tahu dengan adanya saya mengutarakan pemikiran saya kepadamu itu bisa membuka jalan dan kau bisa menemukan cara untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di Sambikala ini. Ya, silakan sarankan saja. Masalah yang terjadi di dalam Lobuh itu sebenarnya makhluk-makhluk yang mendapati hukuman pembersihan. Itu adalah makhluk-makhluk yang memberontak ataupun makhluk-makhluk yang mengatakan bahwasannya di dunia ini itu baik-baik saja. Bukankah seperti itu? Ya, yang ininya memprovokasi teman-temannya bahwasannya kehidupan di sana hanyalah tipuan yang dibuat-buat, sedangkan bumi sebenarnya baik-baik saja. Di sini jika kita cermati, kenapa kita tidak melakukan langkah untuk membuat mereka para makhluk hidup yang sudah hidup di dalam Lobuh itu dengan mengingatkan ataupun memberi tahu bahwasanya sesungguhnya di dunia ini itu tidaklah memiliki masalah. Di dunia ini tidaklah sedang ada masalah besar dengan cara kita bisa memasukkan benda-benda yang berada di bumi ke dalam Lobuh itu. Ya. Terus dengan cara itu mungkin mereka makhluk-makhluk yang sudah dihilangkan ingatannya oleh pihak dari Welak Sambikala, dengan melihat benda itu mereka bisa mengingat keindahan bumi. Mereka bisa mengingat bahwasanya ada tempat tinggal lain selain di dalam Lobuh yang masih layak untuk dihuni. itu saya sangat setuju dengan saran dari Tuhan. Cuma kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesuatu benda yang berada di bumi menuju ke dalam sana. Sedangkan akses saja tidak bisa kita miliki untuk saat ini. Mungkin nanti ketika saya sudah mendapatkan jalan itu bisa dilakukan, Tuhan. Lalu mereka para makhluk hidup, khususnya manusia, yang
tinggal di dalam lopo itu tentunya sangat ketergantungan dengan sumber daya alam yang ada di sana. Sedangkan tempat tinggal mereka saja itu adalah buatan dari pihak Welah Sambikala. Tentunya sumber daya yang dibutuhkan manusia di dalam lopo itu juga merupakan buatan dari Welah Sambikala itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk menghentikan ataupun memutus sumber daya yang ada di dalam lobo itu, manusia? Memincangkan sistem maksudnya. Benar sekali. Contohnya sumber daya yang dari mana ini kira-kira? Kalau segi pangan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin ya. Yang jelas manusia sangat membutuhkan cahaya. Entah itu cahaya dari sinar matahari ataupun penerangan seperti yang kalian bawa saat ini. Listrik. Mungkin Padamin. seperti itu. Sedangkan sumber daya listrik yang didapatkan dari dunia lobuh yang diciptakan oleh Welah Sambikala itu menggunakan cara seperti apa? Tentunya Petrus yang sudah pernah tinggal di sana, pasti Petrus mengetahui banyak mengenai hal itu. Bisa kau tanyakan sumber daya yang ada di dalam lobuh itu diciptakan menggunakan alat seperti apa? Oh, maksudnya pembangkit listriknya mungkin. PLN-nya itu mas, plan. Ya seumpama syarat agar adanya listrik saja itu kan memang memerlukan sebuah gerakan, Mbah. Contohnya uap menggerakkan turbin, akhirnya masuk generator jadi listrik. Mas dipedot. Nah, mungkin ini menggunakan contohnya di dalam tanah. Siapa angin nggak ada, paling adanya air di dalam Mungkin tanah. seperti itu. Di bendung. Ini nyetrum mas, listrik ketemu air. Masa listrik nabrak kipas kincir, muter-muter lah, daya putaran itu kan masuk ke generator. Dari generator mungkin diproses dan akhirnya keluar listrik. Nah, tugas kita justru bagaimana caranya sumber pemutaran itu akan terhenti. Banyak Tepat contohnya airnya di bendung. ya misalnya kalinya kayak segaram, belum pakai apa? Mungkin dengan cara kita memutus sumber daya yang ada di dalam dunia lobuh itu, mereka para makhluk-makhluk khususnya manusia akan merasa bahwasanya di dalam lobuh sudahlah tidak memiliki kenyamanan lagi, dan akhirnya mereka bisa berpikir untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada di dalam lobuh. Cuma beresikonya tiba-tiba diledakkan ya, mati semua ya. Kalau berontak bareng-bareng ya. Mungkin itu bisa terjadi. Namun setidaknya di sini yang belum kita ketahui secara pastinya adalah mereka makhluk-makhluk ataupun manusia yang dijatuhi sebuah hukuman pembersihan. Apakah makhluk itu benar-benar dibunuh ataukah hanya dikeluarkan dari lobuh saja? Nah, itu harus diselidiki juga. Benar sekali. Lalu mungkin ada cara lain juga. Kita juga harus bisa mencari makhluk yang memiliki tugas ataupun berperan penting, di mana makhluk itu adalah makhluk yang mengatur semua sistem-sistem yang ada di dalam lobuh manusia. Teknisi mungkin ya. Menculik apa mas? Diculik ya gue. Setidaknya
jika kita sudah mengetahui siapa makhluk yang berperan penting dalam sumber daya ataupun pengaturan sistem yang ada di dalam lopo, kita bisa berbicara, kita bisa mengelabuinya bahwasanya yang dia lakukan saat ini bukanlah hal yang baik ataupun hanya dimanfaatkan oleh wala kesambikala. Ya, mungkin langkah selanjutnya akan seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, saya yakin Petrus itu mengetahui tempat di mana dia bisa keluar dari lopo. Apakah kau sudah menanyakan hal itu? Sudah, namun ketika saya mengajak, ayo kita urusi masalah ini, si Petrus dan Sawunggaling saja ragu. Dia memiliki sebuah ketakutan tersendiri. Ya, saya wajar lah, mungkin trauma. Ya. Dan traumaan itu akan sembuh, mungkin memerlukan waktu. Sedangkan menghadapi masalah, kan seharusnya harus benar-benar yakin tanpa harus ada keraguan. Jika ada keraguan, saya pun tidak berani untuk melanjutkan. Mungkin sewaktu-waktu jika kalian sudah menemukan di mana pintu ataupun jalan akses menuju ke dalam dunia lopo itu, bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesosok makhluk yang ahli dalam sihir manusia. Tujuannya Dari cerita yang disampaikan oleh Petrus, di dalam lopo disajikan sebuah gambaran di mana makhluk-makhluk yang dijatuhi hukuman pembersihan, makhluk itu akan dikeluarkan dari bumi, dan setelah beberapa menit keluar berada di bumi, gambaran itu menunjukkan makhluk itu mati. oh sihir. Nah, di sini tugas dari makhluk yang ahli dalam sihir agar kita bisa melakukan penyihiran, membuat gambaran bahwasanya di dalam bumi ataupun di luar dari lopo itu terdapat sebuah kehidupan yang benar-benar layak, kehidupan yang benar-benar indah. Beberapa saranmu semuanya masuk akal. Cuma kita memerlukan sebuah persiapan, sebuah waktu, dan celah momentum yang tepat, dan beberapa informasi untuk melancarkan itu semua. Semoga saja Petrus dan temannya itu mau memberanikan dirinya untuk menghentikan dan menyelamatkan mereka makhluk-makhluk yang berada di dalam lopo. Ya, Sehingga kita bisa menemukan jalan akses di mana kita bisa menyelinap masuk ke dalam dunia lopo itu. baiklah. Jika seperti itu, mungkin nanti saya akan menemui si Petrus dan Sawunggaling lagi untuk membicarakan lebih rinci mengenai sistem dari lobuh tentunya, agar kita bisa mendapatkan sebuah celah, kelemahan-kelemahan mana yang bisa kita manfaatkan nantinya. Saya benar-benar sangat berharap bahwasanya di hutan ini itu bisa terbebas dan dapat dihuni layaknya seperti dahulu kembali. Amin, amin. Sonde malah. Ya sudah manusia, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Karena baru kali ini ada manusia yang benar-benar bisa seleluasa ini pulang pergi ke hutan Sondemala tanpa
ada mara bahaya yang menghampirinya. Doakan saja agar kami selalu dilindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sudah. Ya, hati-hati. Yang Asmuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, dari beberapa saran yang diberikan oleh Eyang Asmuni selaku sohibul wilayah di Sondemala ini ya, itu banyak sekali benarnya, cuman kita belum menemukan jalannya ya. Nanti perlahan kita akan bongkar pelan-pelan lebih rinci sistem yang ada di Lobuh ya teman-teman ya, karena itu bekal agar kita bisa melanjutkan visi dan misi dan tujuan kita tentunya ya. Aduh, PLN gue demen gue. Aduh. Ya, daripada itu ambil dia adalah si sawung galing. Iya. Pak. Mari ndi sih? Hah? Cerku hilang. Apa, Pak? Sepi sih. Penampakan. Maksana geling? Sawung galing. Oh, sawung galing. Ngomong kok, Kun. Wis dulu. Assalamualaikum Tuan Sawung Galing. Ternyata kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut apa? Ya, saya masih merasa ketakutan jika saya berada di hutan ini. Gak apa-apa, insya Allah aman Tuan Sawung Galing. Kenapa? Seperti yang tadi malam pernah saya bicarakan dengan panjenengan. Jika saya membutuhkan informasi akan saya panggil langsung panjenengan. Ya, memangnya informasi apa lagi yang kalian butuhkan? Mengenai sebuah teknologi. Tahu teknologi atau tidak kamu? Teknologi. Mengenai sebuah sistem. Ya, saya paham. Sistem di dalam Lobuh. Contohnya, listrik bisa nyala itu atas dasar apa? Maksudnya penerangan yang ada di dalam Ya. lubang. Dari mana sumbernya? Kau pernah melihat bersumber dari mana? Apa menyala begitu saja? Jadi seperti ini manusia. Mulai dari mana ya? Hah? Dari nol? Saya beri gambaran terlebih dahulu. Kondisi yang ada di dalam lubuk itu. Di dalam tanah ini, itu terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi ataupun ke bawah ataupun ke atas. Jadi bangunan itu berbentuk lingkaran. Melingkar. Bangunan itu berbentuk melingkar. Jika kita sampai ke titik atas dari bangunan itu, kita bisa melihat ke bawah bahwasanya bangunan itu melingkar terus-menerus sampai titik bawah. Berarti berbentuk seperti tabung. Ya, benar sekali. Kayak pohon ini melingkar memanjang. Ya. Nah, bangunan itu banyak sekali penjaga-penjaga di setiap Lantai. lantainya, di setiap tempat-tempat ataupun ruangan-ruangannya ada di dalam bangunan lubuk itu. Ya. Lalu di bagian bawah, paling dasar dari lubuk itu ada aliran sungai yang mengalir. Di samping aliran sungai itu diisi oleh sebuah tumbuhan seperti jagung, palawija. Pertanian. Ya, Ya. nah di situ
ada sebuah alat yang dinamakan oleh bangsa manusia itu sebagai generator. Wah, ya kan? Turbin ya, Ya, muter gitu. benar sekali. Generator teman gue. Dari para manusia-manusia yang ada di dalam Lopo menyebut alat itu dengan nama generator. Canggih banget ya. Nah, alat itu dihubungkan dengan aliran air sungai yang mengalir. Sehingga memutarkan putaran dari kincir itu. Benar sekali. Dan di situ PLTA mas. Ya bu, apa itu? hah? Pembangkit listrik tenaga air. Dan dari alat yang bernama generator itu disambungkan, disalurkan ke seluruh bangunan yang ada di dalam Lopo dengan sebuah sistem yang sangat besar. Kotak, Benar sekali. Di situ banyak sekali lubang-lubang. kabel-kabel. Ya, sejenis itu. Dan akhirnya dari alat sekecil itu bisa membuat penerangan yang sangat terang di dalam Lopo. Berarti memang menempatkan pun ada sungai di bawah tanah ya. Yang Sungai itu mengalir deras. gede. Dibilang besar, tidak terlalu besar. Dibilang kecil, namun alirannya yang deras. Baiklah. Berarti kesimpulannya listrik itu ada karena ada sebuah sistem di dalam bangunan itu. Ya, benar Di sekali. mana sistem itu menggunakan aliran air sungai yang begitu deras memutarkan sebuah kincir sampai akhirnya masuk ke dalam generator, jadilah listrik. Ya, Baik. Apa selama kau di dalam situ kau memahami adanya sebuah sistem, tentunya harus ada sebuah pemikiran, harus ada sebuah maintenance atau perawatan. itu pasti. Di alat itu ada salah satu bangsa manusia yang melakukan sebuah perawatan, yang mengatur itu semuanya. Manusia hidup. Itu manusia hidup. Luar biasa. Dia dipercaya ataupun manusia itu dipercaya oleh para pemimpin-pemimpin di dalam Lopo itu untuk mengatur sistem-sistem yang ada di dalam generator itu. Luar biasa, canggih banget. Manusia itu berjenis kelamin perempuan, Wah, mekanik perempuan. memiliki kulit yang putih, memiliki paras wajah yang cantik, dan memiliki rambut yang kemerahan. Blonde. Oh, semiran mungkin pakai semir. Dia bernama Kadek Saroca. Kata Sarot, Perok. Matanya. Matanya. Agak sedikit sipit dan berwarna biru. oh berarti bule bah, bukan Bule sipit. Ya situ tuh sare. Bule biasanya mundur dulu. Yo, Cina. perempuan kadek. Kadek Saroca. Ini ya tidak seperti layaknya orang-orang kita itu apa wujudnya. Dia lebih putih kulitnya, tidak seperti kalian. Gudang kayak gue. Gudang Lebih katakan saja hitam. gudang. Hitam kamu, Mbak. Berarti itu yang dinamakan teknisi. Kami menyebutnya di situ. Dia adalah pekerja pengendali sistem dari penerangan yang ada di dalam Lopo. Kendali Dikanggu mas. Kendali listrik, Mbak. Baiklah, kita masuk ke poin utama. Kehidupan di dalam Lopo tentunya ditopang kehidupannya dengan sebuah nama yang bernama listrik. Ya, Nah, listrik itu yang mengatur semua, yaitu
si perempuan itu sebagai kepala mekanik di dalam sana. Kadek Saroja. Kadek Saroja. Oh, Kadek Saroja. Saroja. Namanya Kadek bukan orang sini ya. Gila, Deka. Timur-timuran. Bali. Iya, kadek itu. Nah, Saroja. kira-kira sifat karakter dari Kadek itu sendiri yang selama itu kau di dalam sana kau lihat seperti apa? Pendiam kah? Apa dia juga orang pemikir kah? Yang jelas, dia juga termasuk orang yang cerdas. Orang yang memiliki kepintaran lebih dibanding manusia-manusia lain. Itu sudah pasti. Karena dia dipilih oleh pihak pemerintahan yang ada di dalam lubuk untuk mengatur itu semuanya. Walaupun dia masih muda, akan tetapi dia lebih ke dimana dia itu menjalankan tugas dan kewajibannya. Saroja. Nah, seperti ini, Tuan Samonggaling. Sebenarnya melumpuhkan sistem salah satu cara untuk membuat sebuah masyarakat di dalam tidak bertahan. Jika gelap gulita, semuanya akan lumpuh. Maksud lumpuh dari sistemnya loh ya, bukan orangnya. Itu kan akan timbul Gejolak yang sangat tinggi. Nah, Pemberontakan. pemberontakan. Kira-kira lewat jalur mana kita bisa bertemu dengan si Kadek Saroja? Saroja. Atau mungkin apa ya Kadek Saroja bisa berkemungkinan sependapat dengan kita, atau justru memang Kadek Saroja sudah patuh dan tunduk terhadap pemerintahan milik dari Lobuh itu sendiri.